durhaka kepada suami, dia akan menemukan banyak permasalahan. Di sisi sana ada kezaliman seorang suami juga pernah menjadikan sempit rezeki, sempit segala macam. Karena apa? Zalim kepada orang di bawah naungannya, tidak tanggung jawab, maka tidak akan ditolong oleh Allah. Kita tidak bicara tentang suami karena didatangkan seorang istri. Maka istri yang durhaka melakukan satu kedurhakaan, termasuk pengkhianatan, termasuk durhaka kepada suami, masya Allah, naudzubillah, dosa besar, dosa besar. Tidak kalah dengan dosanya durhaka seorang anak kepada orang tua. Nah, sama-sama dosa gede. Cuman dosa anak kepada orang tua ini memang yang sering-sering disebut selama ini, dosa anak kepada orang tua. Maka anak yang durhaka kepada orang tua, maka tidak akan menemui kebahagiaan di dunia. Sama seorang istri pun juga demikian, akan menemukan kegersangan dalam hatinya, tidak kepuasan dan seterusnya. Nanti ada seorang suami juga, karena zalim. Zalim kepada siapa? Bukan asal orang, zalim kepada orang yang harus disayangi. Zalim orang yang ada di bawah naungannya, seorang suami. Maka dosanya besar sekali. Makanya kezaliman yang terjadi dalam rumah tangga itu merusak dalam rumah tangga itu sendiri. Seorang suami zalim pada istrinya akan dipangkas kebahagiaan, akan hilang. Kenapa? Suami berbuat zalim pada istri yang harus disayangi. Istri yang harus disayangi di bawah naungannya. Kenapa berani mengambil dia kalau tidak bisa menyayanginya? Malah dizalimi dan seterusnya. Seorang istri, naudzubillah. Sampai seorang istri, kalau sudah di bawah naungan seorang suami, hendaknya fokus ke suami, bukan ke orang tuanya lagi. Bukan berarti harus durhaka ke orang tua. Tidak, suami menjadi nomor satu. Suami menjadi nomor satu, didahulukan kepatuhan kepada suami. Maka itu ada seorang istri khianat, istri itu dia adalah membuka pintu kesengsaraan dan tidak bisa ditolong. Makanya hati-hati. Kalau Anda memilih seorang perempuan yang pernah berkhianat kepada suaminya, zalim pada suaminya dan sebagainya, Anda harus waspada seperti seorang yang pernah durhaka. Anda mau nikahkan putri Anda dengan laki-laki yang durhaka pada orang tuanya? Anda, naudzubillah, ada seorang laki-laki durhaka kepada orang tuanya. Anda akan ambil menantu? Ya, Anda bodoh. Seorang perempuan yang tampak dia pernah berkhianat kepada suaminya, lalu Anda nikahkan dengan saudara Anda bodoh. Karena dia melakukan satu tindak yang luar biasa. Maka zaliman. Sama seorang laki-laki zalim pada istrinya. Kita harus belajar dari kejadian. Kan Nabi menyuruh kalau ingin menikahkan akan memilih. Jangan mencari orang-orang yang punya penyakit durhaka. Karena durhaka itu banyak dosanya. Tidak tahu budi, watak jelek, berani kepada Allah. Ini semua adalah kejelekan di atas kejelekan, kejelekan di atas kejelekan. Maka siapapun yang punya kejelekan semacam ini, suami yang sering zalim pada istri yang kurang ajar sama suami, pada khianat suami, lihat. Kalau tidak segera tobat, lihat. Biarpun katanya akan diberi oleh suaminya dikati gunung emas, ini nggak akan bisa menemukan kebahagiaan. Kenapa? Kedurhakaannya. Sama seorang anak yang dikasih modal miliaran oleh orang tuanya, tapi anak durhaka, dia akan sengsara, akan hancur. Seorang istri yang dimanja oleh suaminya dengan bermacam-macam rezeki kayak apapun, tapi sang istri tidak benar, khianat dan seterusnya, dia akan menemukan kehancuran. Karena Allah yang melihatnya. Nah, ini masalah anak tadi. Jadi, kalaupun seorang tua memaafkannya, Allah murka. Karena ini bukan murni urusan seorang hamba dengan hamba. Kalau kita nyakiti orang lain, misalnya Anda didolimi oleh seseorang, Anda maafkan, selesai. Anda maafkan, dia akan dituntut di akhirat nanti. Tapi kalau sudah semacam ini, Anda melanggar kepada Allah. Allah perintahkan, berarti Anda melanggar perintah Allah, bukan sekedar Anda zalim kepada orang tua. Anda telah melanggar Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah Allah, seperti itu. Jadi dosanya kepada sesama ya akan diampuni, akan tapi dosanya kepada Allah harus istighfar secara khusus. Makanya tobat harus melakukan tobat. Tobat kepada orang tua, ya. Tobat kepada orang tua, tobat kepada suami, dan tobat kepada Allah. Dan suami yang memaafkan karena suami baik. Tapi kalau di dalam hati perempuan tersebut, misalnya di anak tersebut, seorang tua selalu maafkan kepada anaknya. Tapi kalau anak itu tidak mau berbakti, tidak mau menyadari, maka dia tidak akan, artinya seperti digambarkan, dia sendiri menutup hijab. Hijab. Jadi kedurhakaan seorang anak itu sendiri hijab. Dikata kalau di dalam hati perempuan tersebut, misalnya di anak tersebut, seorang tua selalu maafkan kepada anaknya. Tapi kalau anak itu tidak mau berbakti, tidak mau menyadari, maka dia tidak akan, artinya seperti digambarkan, dia sendiri menutup hijab. Hijab. Jadi kedurhakaan seorang anak itu sendiri hijab.
Dikatakan doanya orang tua akan dikabul oleh Allah seperti doanya Nabi kepada umatnya, kecuali untuk anak yang durhaka, karena dengan kedurhakaannya itu dia terbuat hijab. Makanya itulah. Jadi tetap saja dia akan mendapatkan hukuman kalau sang anak belum tobat, karena dia belum menyadari, belum menyesali. Belum menyesali. Ada pun urusan pribadi antara manusia dengan manusia, iya. Manusia kalau bisa maafkan selesai, nggak akan itu di akhirat. Tapi ini sudah urusan dengan Allah. Sehingga durhaka kepada orang tua sama durhaka kepada suami ini double. Bukan urusannya dengan kepada sesama manusia saja, tidak. Suami zalim pada istri, Masya Allah. Dia bukan. Allah merintahkan, kasih ayoman, kasih ini. Berarti dia melanggar Allah. Alangkah indahnya hidup dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Semakin indah. Kalau ada orang punya pasangan berzina, bisa jadi dia adalah memang kepeleset. Dia kepeleset. Jika hati masih kuat untuk mendidik dia, maka itu jauh lebih bagus daripada dilepas tanpa didikan. Sakit hati, iya sakit. Bagaimana tidak, ada cinta, ada hati. Masya Allah. Makanya tentunya harus ada komitmen baru, ada perjanjian, ada kesepakatan baru. Maka mendidik jauh lebih bagus. Tentunya di saat memang ada tanda-tanda penyesalan dan seterusnya. Kalau seandainya pasangannya tidak ada tanda-tanda penyesalan, ya tidak perlu dilanjutkan. Itu namanya menyiksa diri. Apalagi dia terang-terang nggak mau terserah. Apalagi saling malah menyalahkan. Tapi kalau ada penyesalan, ya ketahuilah bahwasanya sambutlah kerinduannya untuk tobat. Makanya bantu dia untuk bertobat. Diterima lagi jika dia mampu. Ingat, kalau dia mampu itu apa? Bisa menyimpan itu marah, itu bisa menyimpan sakit hatinya sampai kapanpun. Kalau tidak mampu, jangan. Lebih baik dicerai tanpa harus bercerita apapun.